Fiksatif. Siapa di antara kalian yang pakai fiksatif buat campuran pelarut di parfum kalian? Buat yang pernah pakai pastinya ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Atau mungkin di antara kalian ada juga yang baru mau pakai, yang penasaran sama fiksatif itu sendiri. Yang pastinya dengan harapan parfum kalian jadi lebih tahan lama. Dan singkatnya buat naikin kualitas dari racikan parfum kalian. Oke, berhubung banyak pertanyaan dan kelihatannya masih banyak yang bingung. Jadi hari ini kita bakalan bahas tentang fiksatif. Fiksatif ini bisa disebut bahan pengawet parfum ya. Bikin parfum lebih tahan lama. Itu tujuannya. Cuman yang jadi pertanyaan, kandungan apa yang ada di dalam fiksatif ini? Nah, sekarang banyak beredar fiksatif di pasaran. Di marketplace kalian bisa temuin macam-macam fiksatif. Yang jadi masalah, fiksatif yang ada sesuai apa enggak sama bibit parfum yang kalian pakai. Kalau memang sesuai dan cocok, mungkin hasilnya bahkan lebih baik. Parfum kalian bisa lebih tahan lama. Tapi sebaliknya, kalau bahan di dalam fiksatif itu nggak cocok sama bibit parfum yang kalian pakai, efeknya bakal sebaliknya. Aroma parfum kalian kemungkinan besar berubah, dan ketahanannya yang ada malah berkurang. Dan pemakaian fiksatif itu sendiri biasanya udah ada takarannya. Nah, biasanya pemakaiannya tuh nggak boleh lebih dari takaran yang udah ditentuin. Jadi semakin kita tambahin jumlah persentase fiksatifnya, itu yang ada parfum kita makin ngaco. Aromanya berubah dan ketahanannya pun jadi malah berkurang. Nah, jadi gini, sebenarnya fiksatif ini penting nggak penting ya? Malah cenderung nggak penting kalau menurut saya. Nah, sebenarnya dari setiap brand parfum itu mereka udah ada fiksatifnya sendiri di dalamnya. Jadi kalau kalian beli bibit parfum, misalkan kalian beli bibit parfum. Nah, di sini tuh udah mengandung fiksatif ya. Fiksatif yang sesuai dengan tipe aroma yang ada. Jadi kalau kalian tambahin lagi pakai fiksatif dari luaran, nggak aneh kalau aromanya jadi melenceng, aromanya jadi agak berubah. Dan nggak nutup kemungkinan buat mempengaruhi ketahanannya juga gitu. Jadi misalkan kalau kalian tetap mau pakai fiksatif, ada beberapa brand yang jual fiksatifnya sendiri. Jadi misalkan dari brand A, dia ngeluarin produk parfum, dia juga ngeluarin fiksatifnya. Nah, kalian bisa pakai fiksatif itu khusus untuk brand-brand itu. Itu pun biasanya nggak terlalu berpengaruh. Tapi paling enggak hasilnya nggak terlalu melenceng. Dan kalau emang kalian kurang puas, mau cari fiksatif lagi, kalian bisa cari fiksatif, beberapa jenis fiksatif, kalian bisa coba dan bikin eksperimen sendiri. Tapi yang udah-udah itu nggak cocok sama semua jenis parfum. Ada yang memang cocok, dan ada yang memang hasilnya ngerubah aroma, bahkan ngerubah ketahanan itu sendiri. Makanya ada beberapa konten saya sebelumnya yang ngejelasin kalau fiksatif itu nggak perlu. Kalian nggak perlu pakai fiksatif buat bikin parfum kalian lebih tahan lama. Jadi kalau kalian emang pengen parfum kalian itu lebih awet, lebih tahan lama, aromanya tetap fresh, aromanya stabil, kalian bisa pakai produk yang bagus. Kalian bisa pakai bibit yang bagus, campurannya juga, pelarutnya juga kalian pakai yang memang bagus gitu. Jadi nggak perlu neko-neko, nggak perlu macem-macem pakai fiksatif ini itu yang akhirnya malah ngerusak aroma dan ketahanan parfum itu sendiri. Sekarang gini, kalian perhatiin, yang kalian harus cari tahu apa sebenarnya fungsi fiksatif itu sendiri. Sekarang apa yang bikin parfum kalian jadi lebih awet? Apa yang bisa bikin parfum kalian lebih awet? Biasanya isinya fiksatif nggak jauh-jauh dari pelembab, menghambat penguapan, sama pelindung sinar UV. Itu yang bikin parfum kalian terkesan lebih awet. Pelindung sinar UV gunanya kalau parfum kalian sengaja atau nggak sengaja kena paparan sinar matahari. Kalau parfum kena sinar matahari langsung otomatis bisa cepat rusak. Aromanya bisa berubah juga dari perubahan suhu. Nah, bahan kimia pelindung UV ini bisa jadi salah satu bahan dari fiksatif itu sendiri. Nah, yang kedua, untuk pelembab. Pelembab kalian bisa pakai jenisnya propylene glycol. Yang tujuan sebenarnya buat ngelembabin kulit, buat ngejaga biar kulit nggak iritasi akibat alkohol. Itu tujuan awalnya. Nah, itu juga bisa ngurangin penguapan yang akhirnya bisa bikin parfum kalian bertahan lebih lama di kulit atau di baju. Terus ada lagi Aquades. Aquades juga tujuannya buat mengurangi kadar alkohol, yang bisa mengurangi penguapan, yang akhirnya aroma parfum kalian bisa bertahan lebih lama di kulit atau di baju.
Gitu juga bahan-bahan yang lainnya. Nah, kalau kalian sekarang udah paham sama fixatif itu sendiri, apa tujuan fixatif, gimana cara bikin parfum kalian lebih tahan lama, bikinnya kalian udah bener, aplikasiinnya udah bener, taruh penyimpanannya kalian juga udah bener, maka hasilnya pun bakal lebih maksimal. Dan kalian gak akan butuh lagi yang namanya fixatif. Kalaupun kalian butuh, kalian bakal pilih jenis fixatif yang lebih aman tadi. Kayak contohnya kalian pakai Aquades atau propylene glycol. Itu jauh lebih aman dan gak mempengaruhi dan gak ngerusak aroma parfum itu sendiri. Apalagi buat mempengaruhi ketahanannya jadi berkurang. Walaupun sebenarnya banyak bahan kimia dasar yang bisa kalian pakai buat jadiin fixatif itu sendiri. Dari berbagai macam bentuk. Ada yang berbentuk bubuk, kristal, sampai ke cairan. Tapi lepas dari itu semua, kalian juga harus lebih paham sama resiko yang ditimbulin dari bahan-bahan tersebut. Dan rata-rata bahan kimia ini punya efek yang cukup parah. Misalkan contohnya kayak pernapasan saat terhirup bisa kalian jadi sesak, bisa jadi kulit kalian iritasi, gatal, panas, dan macam-macam. Saya pernah coba beberapa macam bahan dasarnya. Walaupun ada hasilnya, tapi perbedaannya tuh nggak terlalu jauh. Yang sebenarnya nggak sesuai sama resiko yang saya terima gitu. Jadi hasilnya nggak sebanding sama resikonya. Padahal kalau cuma mau dapetin ketahanan yang bagus, kalian cukup pakai bahan-bahan yang memang udah bagus. Yang memang bahan-bahan itu punya kualitas dan udah banyak yang ngebuktiin. Banyak kok informasi-informasi bahan-bahan yang memang punya kualitas. Udah banyak kok sekarang di pasaran dan memang harganya tinggi. Nah itu dia. Kalau kalian mau kualitas yang bagus, otomatis kalian harus ngeluarin dana yang lebih besar juga. Itu juga buat kepuasan kalian. Selain kalian dapetin manfaatnya, kalian juga seenggaknya mengurangi resiko trial error. Dan yang paling penting mengurangi resiko dari bahan-bahan berbahaya yang ada di dalam kandungan fixatif itu sendiri. Kalau kalian udah pakai produk yang bagus, alkoholnya bagus, buat tahan seharian aja kayaknya kalian bakal dapetin itu. Kalau kalian udah dapetin awet seharian, ngapain buat ditambahin lagi? Kalau yang kalian pakai di jaket, di jas, atau di kemeja yang mau kalian pakai berhari-hari, kalian bisa aplikasiin ulang. Selain kalian bisa refresh aromanya, itu juga yang pastinya lebih aman buat kalian. Nah oke, jadi kurang lebihnya itu pembahasan kita tentang fixatif hari ini. Dan kalaupun memang ada bahan-bahan dasar kimia yang bisa kalian jadiin fixatif, saya saranin kalian nggak perlu pakai bahan-bahan itu. Kalian harus tahu dulu, kalian harus kenalin dulu apa resiko dari bahan-bahan itu sendiri. Kalau memang resikonya bahaya, ngapain kalian ambil resiko cuma buat dapetin parfum yang tahan lama? Yang sebenarnya kalian bisa aplikasiin ulang kapan aja. Dan balik lagi, karena hasilnya memang nggak sesuai sama resiko yang bakal kalian tanggung. Dan itu resikonya bisa jangka panjang loh. Jadi oke, mungkin segitu aja video kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Semoga walaupun sedikit ini bisa jadi informasi dan bahan pertimbangan buat kalian. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa tekan tombol like di bawah. Kalian juga bisa subscribe video ini buat ikutin terus update terbaru dari kita tentang parfum refill. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.